Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilia Zuerni, Kepala SMA Negeri 1 Tilatan Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, di mana SMA 1 Tilatan Kamang merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Untuk itu kami dari tahun 2021 telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk kelas 10. Nah, di mana selama kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut, prinsip pembelajaran dan asesmen yang ada di kurikulum Merdeka itu kami sudah usahakan dijalankan dengan baik. Di sini terutama sebagai pemimpin pembelajaran, saya sebagai kepala sekolah bagaimana mewujudkan pembelajaran terdiferensiasi di sekolah. Banyak hal yang sudah kami lakukan di SMA 1 Tilatan Kamang, sehingga kelas kita itu bisa menjalankan pembelajaran yang terdiferensiasi. Sejak awal siswa kita masuk ke sekolah kita, kemudian sampai dia masuk ke dalam kelas, kita sudah mengawali dengan adanya asesmen awal. Dengan adanya asesmen awal itu kita analisa, dan dari situlah Bapak Ibu guru merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Banyak hal yang kita lakukan di dalam diferensiasi itu dengan hasil diagnostik awal tersebut, seperti kita mengelompokkan anak itu berdasarkan gaya belajar. Ada yang bergaya kinestetik, audio, dan visual. Kemudian juga kita memperhatikan kemampuan akademis siswa kita, seperti ada yang kemampuannya bawah, berarti anak itu tidak paham sama sekali. Kemudian ada yang paham, kemudian ada yang sangat mahir di dalam kemampuannya. Kemudian kami juga melakukan diferensiasi dari segi bakat dan minat siswa. Ada yang berbakat olahraga, ada yang berbakat seni, dan bahkan ada yang berbakat sains. Nah, untuk itu kami semua di SMA 1 Tilatan Kamang itu mengakomodir semua kebutuhan peserta didik di dalam pembelajarannya. Jadi berikut akan kami tampilkan beberapa pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas dilakukan oleh guru. Berikut videonya akan kami tampilkan. Mohon kepada kita semua untuk menonton video tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netri, guru biologi SMA Negeri 1 Tilatan Kamang, mencoba menampilkan contoh pembelajaran yang berdiferensiasi. Kali ini dengan topik atau materi adalah rangka yang menyusun tubuh manusia. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dapat kita lihat baik dari segi konten, proses, produk, dan saya juga memadukannya dengan gaya belajar peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semuanya. Hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Ya. Mengenai sistem gerak, ini mungkin di SMP juga sudah kita pelajari. Kira-kira apa saja yang berperanan di dalam sistem gerak? Ada yang bisa menjawab? Rangka. Satu lagi? Otot. Jadi yang berperanan di dalam sistem gerak yaitu ada rangka dan otot. Nah, kalau rangka, ini dia contohnya. Rangka ini terdiri dari apa? Terdiri dari tulang. Untuk melihat apa saja macam tulang yang menyusun rangka manusia ini, kita akan lihat atau kita akan kerjakan lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Untuk itu, silakan kamu duduk per kelompok seperti kelompok yang sudah biasa kita
Oke, Nana Ibu semua. Sekarang kita lihat langsung seperti apa LKPD yang sudah kamu isi. Kamu sudah membuat macam-macam tulang yang menyusun rangka tubuh manusia. Siapa yang bisa menunjukkan ke rangka mana yang termasuk rangka aksial, mana yang termasuk rangka apendikular? Silakan. Cepat. Cepat. Menunjukkan ke rangka mana yang termasuk rangka aksial, mana yang termasuk rangka apendikular. Ya, menunjukkan ke sini saja. Ya, silakan ke depan. Ini merupakan Rangka manusia terdiri dari rangka aksial, rangka tengkorak, rangka punggung, dan rangka dada. Rangka apendikular terdiri dari gelang bahu, anggota gelang panggul, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Dan berikutnya, siapa yang bisa menunjukkan pada gambar mana rangka aksial, mana? Tunjuk dulu rangka aksial. Beda sama menunjukkan bagian kerangka aksial. Yang bagian hijau ini adalah kerangka aksial. Tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang. Kalau tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu, gelang pinggul, dan tulang gerak bawah. Siapa yang masih belum ragu lagi tentang apa, mana yang rangka aksial dan mana yang rangka apendikular? Ada yang masih ragu? Sudah bisa semua? Bisa? Bisa? Oke. Kita lihat yang termasuk kepada rangka aksial tadi adalah tulang tengkorak, rangka dada, dan ruas tulang belakang. Sedangkan rangka apendikular tambahan terdiri dari gelang bahu, gelang panggul, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat lagi apa-apa saja macam tulang yang menyusun rangka manusia ini. Kita mulai nanti dulu dari rangka aksial, yaitu kita mulai dari tengkorak. Ya, nah, tengkorak. Sekarang siapa yang bisa menuliskan ke depan apa-apa saja macam tulang yang menyusun tengkorak? Silakan menuliskan ke depan. Ya, silakan. Tulang-tulang yang dimaksud yang menyusun tengkorak otak. Silakan.
Jadi otak mulai. Saya akan menunjukkan bagian-bagian pada rangka kepala, rangka tengkorak. Jadi yang bagian sini merupakan bagian kepala belakang, tengkorak otak bagian belakang. Yang di bawah ini merupakan tulang tapis. Yang di sini tulang tapis. Yang di depan ini merupakan tulang dahi. Yang di sini tulang pelipis, dan di sini tulang baji. Ini tulang air mata, dan yang ini tulang hidung. Ini tulang pipi, ini tulang rahang atas, 2 buah tulang rahang atas, dan ini tulang rahang bawah. Oke. Sekarang ada yang bisa menunjukkan ke gambar yang ada pada PPT? Silakan. Ya. Setelah saya akan menunjukkan tulang tengkorak otak pada gambar ini. Gambar yang berwarna oranye ini adalah merupakan dahi. Ini tulang dahi. Ini yang warna biru merupakan tulang ubun-ubun. Yang warna ungu merupakan tulang baji. Warna merah merupakan tulang pelipis. Yang berwarna oranye di bagian ini merupakan tulang belakang. Jadi, kalau kita lihat macam tulang yang menyusun rangka tengkorak, kalau kita lihat ini gambar ini kita lihat dari samping. Ini jelas terlihat ini tulang dahi. Tulang dahi jumlahnya 1 karena letaknya di depan ya, front. Os frontale. Nah, kemudian yang ubun-ubun karena ini dari samping ini ada 1, tentu samping sana ada pula lagi 1, maka jumlah tulang ubun-ubun ada 2. Os parietale. Kemudian ini yang orang di belakang, ini adalah tulang kepala belakang. Os occipitale. Kemudian ini lagi, ini namanya tulang baji. Yang sebelah depan sini, tulang baji, ya, atau os venodale. Kemudian ini tulang pelipis, yang ini ya pelipis, temporale, os temporale. Kemudian di bawah ini adalah tulang tapis etmoidale, ya. Nah, jadi itu dia. Kemudian ini adalah tengkorak wajah. Tengkorak wajah, apa tulang yang menyusun tengkorak wajah? Tulang air mata, os lacrimale. Berapa jumlahnya? 2. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah tulang pipi atau os zygomatico. Berapa jumlahnya? 2. Ini ada tulang hidung, os nasale. Kemudian ada rahang atas, maxillare, dan ada rahang bawah, mandibulare. Dan ada nanti tulang langit-langit. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar ini, os palatum. Dan ada tulang lidah, os pomel, atau ada yang menyebutnya dengan pomel. Jadi di rangka ini pun juga bisa kita lihat seperti itu, ya. Ada tulang dahi, os frontale, tulang ubun, os parietale, tulang kepala, os occipitale, tulang baji, os venodale, tulang pelipis, os temporale, tulang etmoidale. Ini tulang mata, os lacrimale. Jumlahnya 2. Ini tulang gigi, os zygomatico. Ini tulang hidung, os nasale. Ini tulang rahang, ini
tulang belakang bawah. Ada juga tulang lagi. Itu dia macam tulang yang menyusun tengkorak. Bisa dipahami? Bisa. Yang lagi adalah tentang rangka dada. Siapa kamu yang bisa menuliskan ke depan apa macam tulang yang menyusun rangka dada? Ya, silakan Saskia. Berikutnya Ibu juga minta siapa yang bisa dari hasil RKPD-nya membacakan hasil RKPD-nya tentang macam tulang yang menyusun rangka dada. Ya, silakan Clara. Berikutnya Ibu juga akan siapa di antara kamu yang bisa langsung menunjuk ke rangka setelah Lara membacakan nanti ini macam tulangnya. Silakan tunjukkan ke rangka. Silakan, siapa? Ya, silakan Al-Muzaki. Berikutnya, siapa yang bisa menunjukkan macam tulang yang menyusun yang ada pada gambar PPT yang ada di depan? Ya, kita mintakanlah pada Daniel. Ya, sementara Saskia menuliskan apa macam tulang yang menyusun rangka dada, kita minta kepada Lara membacakan apa macam tulang yang menyusun rangka dada dan langsung nanti ditunjuk oleh Al-Muzaki pada torso rangka, dan kita minta juga Daniel menunjukkannya langsung di gambar yang ada pada PPT. Kegiatan ini harapan Ibu semua kamu bisa lebih paham ini, karena tidak hanya satu, bisa dari yang ditulis, bisa dari yang dibacakan, sehingga nanti kamu betul-betul paham apa macam tulang yang menyusun rangka dada. Silakan Lara. Tulang dada toraks terdiri dari 1 buah tulang dada, 1 buah tulang dada, yang kemudian 12 pasang tulang rusuk, 12 pasang tulang rusuk, 7 pasang tulang rusuk sejati, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. 2 pasang tulang rusuk melayang. Jadi demikian macam tulang yang menyusun rangka dada. Ibu berharap sudah ada yang ditulis oleh teman kamu, ada yang dibacakan, sudah langsung ditunjukkan ke rangka, dan kemudian juga sudah kita lihat pada gambar. Nah, sekarang kita berikan dulu, kita persilakan dulu teman kita duduk kembali. Terima kasih. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, dapat kita simpulkan di sini, macam tulang yang menyusun rangka dada, ya, macam tulang yang menyusun rangka dada terdiri atas apa tadi? 1 buah tulang dada, os sternum, dan 12 pasang tulang rusuk os costa. 12 pasang tulang rusuk atau costa terdiri atas 7 pasang iga sejati atau os costa vera, ya, dan kemudian 3 pasang rusuk palsu atau os costa arquaria, dan 2 pasang iga melayang atau os costa fluctuantes. Dari segi konten, peserta didik saya ketika materi tidak terlalu sulit, misalnya menunjukkan bagian rangka yang menyusun tulang bahu hanya terdiri atas 2 tulang, maka banyak siswa saya yang mau menunjuk ke depan. Namun ketika saya minta apa macam tulang yang menyusun tengkorak dengan jumlah tulang yang sangat banyak sekali, maka yang menunjuk tidak berapa, hanya pada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan tinggi.
Kemudian dari segi proses, pada waktu siswa saya mengerjakan dan mendiskusikan LKPD, saya mencoba mendampinginya dan memberikan penjelasannya secara langsung. Kemudian dari segi gaya belajar, setelah mereka menyelesaikan LKPD-nya, saya meminta siswa saya untuk dapat menuliskan ke depan apa macam tulang yang menyusun bagian rangka tertentu. Rata-rata yang menunjuk ke depan untuk menuliskan adalah peserta didik saya yang bergaya belajar audio. Namun ketika saya minta membacakan dan kemudian menunjukkan ke rangka apa macam tulang yang menyusunnya, maka siswa saya yang bergaya belajar kinestetik menunjuk secara umum. Karena memang di kelas ini lebih dari separuh gaya belajar peserta didik saya adalah kinestesis. Dan yang terakhir, ketika saya meminta menjelaskan bagian-bagian tulang yang menyusun rangka yang ada pada PPT, maka ternyata memang siswa saya yang bergaya belajar visual memang lebih berminat untuk menjelaskan di depan. Demikian saya coba, itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Irma Fitri, dan guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Tilatang Kamang, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada fase E kelas 10. Adapun materi yang saya coba praktekkan adalah materi naratif teks, dan bentuk diferensiasi yang dibuat adalah pada bentuk proses dan konten. How is it going this afternoon? Fine. Very good. Okay. What about you, Jel? Not bad. What's the matter with you? How is your voice? You got fever. Okay. What's your suggestions to your friends who get fever? What's your suggestion? Do you have any suggestion to your friends? Kayla? Do you have any suggestions to Jill? Yes? What is it about? For today, what's the suggestion? She is sick. What about you? What is your what do you feel about this? What do you feel about today? I'm not good? Okay, you are not good. What suggestion, Nadia? What your suggestion? What does it mean by suggestion? Suggestion. What is suggestion? Suggest. I suggest you to exercise and drink and much water. That's my suggestion to Jill. What about you there? Your suggestion? Yeah, sorry, Nadia. What's your suggestion? Okay, to take a rest. To drink some medicine. Is it right? Okay. It's all right, I understand. Well, I trust her, shall I cry? What's a couple of bites to you? Come on, let's get this out of Good then. The meeting has officially come to order. Those rules The final movies. Yes. Yes. Do you still remember what's the title? Nemo. Finding Nemo. Whoever said that stories? Is there no one here who was the stories? No? Nobody? Nobody? Nadia, have you watched? Yes. Okay. The very interesting stories of faith. It's talk about
fathers? Together with and Dory. What they did? To find his son, his son, Nemo. Okay, let's talk about the journeys of Marlin, the father of Nemo, with his friends Dory to find his son Nemo. Okay, that's one of the interesting stories of balance. And you can watch the other kinds of movie, right? Korean drama. Moral lessons of the stories. Okay, you got the ideas? Okay, next. Okay, to answer my questions. There's a kind of narrative to share. Have you ever watched it? Yes. Is that an interesting stories or not? Interesting stories? Yes. And you also have watched about Little Red Riding Hood. Okay, in your opinion, why do people watch and read a story? Why? To entertain. Okay, good. To entertain the reader. Do you entertain after watching the television? Yes. You feel relaxed, you feel happy after a tiring day. Yeah? Okay. The the stories, the drama, the film that you often watch is called as apa? Apa narrative. Okay, now I want you to work in groups. You need to know. Can you tell me what narrative is? Yes? Okay, now in order to know about what narrative is, what is included in the genre structures of narrative, I want you to work in groups. I will divide you into several groups based on your learning styles. You still remember? Yes? Okay, now please sit in your groups based on your learning styles. It means that auditory and then visual and then kinesthetic. Okay, let's do it right now. Now you work in your groups based on your learning styles, and now try to look at your groups. I have divided into 3 kinds of learning styles. For you who got the learning styles of visual, just click the picture here, and then for the audio visual, also click here, and then for the kinesthetic, click here. Okay, in your WhatsApp. And then for those who have the visual ones, I also share the paper. What about you? Visual or audio? Visual. Okay. Just read it. Visual. Okay. What about you? Visual. Okay. Visual or auditory? Visual. Some of you who didn't get the paper, you can watch and read in your mobile. Maybe nice. And for the auditory one, also can watch the video. Okay? Now can you tell me what is it about? You can find the narrative text based on what you have read and what in your groups. Answer your question. Which groups? Which groups? Nadia, okay? What kind of learning styles are you?
Good. Now, have you read and watched the stories? Have you read it? Yes. What's the title? The Ugly Diary. Okay. Tell about the orientations. Which groups? Okay. Visual groups. Stand up, please. Okay. My mother was waiting for their eggs to hatch. Okay. And that the eggs were white except one. Okay. Soon the eggs began to hatch, and the duck became the grandmother of the animated duck. Who is the characters? The mother, the duck, and yeah, he does. Okay, good. That's the orientation. The second one, the direct structures of the narrative is complicated. Okay. He is different from his family, his brothers. Yeah. Okay. And then Nobody wants to love me. okay. Nobody wants to love him. Yeah. Okay. Yeah. The next one. What is? The third one is resolutions. Okay. Your groups. What's the resolutions? Yeah. Are you visual? Yes. Okay. Okay. Stand up, please. The resolution of the story is the dog meets another goose and he knows that he's not a goose. Okay, good. And then the last one. If we talk about narrative, we also talk about the moral lessons. Okay, the auditory groups. Who can tell us about the moral lesson of the story? Auditory, this one and that one. Okay, what's the moral lessons? What is the moral lessons? You know? What's the moral lesson? Okay, stand up, please. The moral lesson about this story is you have this if you're a different owner, you shall think that you are ugly because you are the one who is the narrative from the comics, from the video. Now, to make it sure that you have understood about it, I want you to answer several questions based on the text you have read and watched. And then, I again divided you into several groups based on the content, based on your ability that I took from your diagnostic test. Just remember diagnostic test? Yes. Okay. So we share it with the different kinds of questions. Okay. Okay. For your groups. Okay, you have discussed it with your groups based on with different kinds of questions based on your ability. Now I want you to present your group's discussions or your individual works actually. Yeah. Okay, let's start from the first groups, first levels of reading comprehension. Who want to answer the questions number 1? First levels. Who wants to answer it? In the first level. Okay, then. Stand up, please. Say your groups, your name, your groups, and your learning styles. Okay. Okay. The question number 1, what is the text about? Okay. The text about the outside looking together, the only lucky, and the brother, your brothers and sisters, as the bird and animals, and the harmless conveying
when ugly, around of the light is filled up and It's Najla Madani from second group. Okay. Why did the other animal dislike the ugly duckling? Because the ugly duckling is different from others and he looks ugly. Okay, good. Thank you. Is that true? True, right? Okay. Third levels. Who will answer the question? Okay, Adit. Stand up, please, Adit. I'm Rahmat Ifrat Pratama from the fourth group. I want to answer the third question. How did the mother duck know that the ugly duckling different from her other children? The mother duck know that the ugly duckling different because the ugly duckling eggs was bigger than the other and his color was different from his siblings. Okay, thank you, Adit. That's good. Okay, you have do it all the worksheet well. Yeah, will you help? What's the conclusion of the lesson today? You can say about what is narrative, what is the purpose. Okay, stand up, please. Okay. The narrative also has moral lesson. Okay, moral lessons. Okay, thank you, Jo. That's good. So conclusion. So when you read a text, when you watch a video, yang ada teks naratifnya, yang ada complicationsnya sebuah cerita, apa pesan yang bisa kita ambil? Ada pesan apa di sana? Ada moral lesson, ada pesan moral, ada hikmah yang bisa kamu ambil dari setiap cerita untuk kamu menjadi lebih baik. Okay, I think that's all. And next week, I think you can work game based on your list styles. That's about products. Naratifnya ada produknya kan? Produknya salah satunya ini dia dalam bentuk komik. Bagi kamu yang belajar visual, nanti kamu bisa bikin produk naratif, bikin komik. Oke, bagi kamu yang mungkin auditori, kamu bisa bikin komik juga, tapi komiknya dikasih suara. Kasih suara. You write a videos of narratives. You can in the forms of comics. Okay? Okay, thank you for your time. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses video pembelajaran berdiferensiasi pada proses dan konten. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muharani Putri, guru sosiologi dari SMA 1 Tilatang Kamang. Hari ini akan memperlihatkan proses pembelajaran terdiferensiasi yang saya lakukan pada kelas 10 fase E dengan topik pembelajaran yaitu jenis-jenis penelitian sosial, di mana pada proses pembelajaran ini saya melakukan diferensiasi dari segi proses dan dari segi konten yang saya sinkronkan juga dengan gaya belajar peserta didik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti hari ini kita akan lanjutkan materi kemarin. Nah, minggu lalu siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Divisi penelitian. Oke, berarti minggu lalu kita udah bahas penelitian sosial. Oke, apa aja kita bahas minggu lalu, Nak? Tentang Apa yang kita bahas minggu lalu? Yang masih ingat? Tentang proses apa, Rifa? Proses berpikir. Apa lagi yang kita bahas minggu lalu? Pertama, proses berpikir. Kedua, apa yang kita bahas lagi? Oke, penelitian sosial. Apa lagi? Penggunaan dan syarat penelitian. Apa lagi? Jenis penelitian.
sedikit bagaimana sih jenis-jenis dalam sebuah penelitian sosial. Nah, hari ini berarti kita akan tuntaskan apa aja sih sebenarnya yang jadi jenis-jenis dalam penelitian sosial. Oke, sebelum anaknya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalau kita bahas tentang jenis penelitian sosial, harapannya adalah semoga nanti setelah proses pembelajaran ini kamu mampu menganalisis apa aja sih jenis-jenis dari penelitian sosial, sehingga nanti ketika kita bikin sebuah penelitian sederhana, kamu udah bisa tentukan, oh ternyata kalau masalah ini, berarti ini jenis penelitiannya ini. Oke, paham? Nah, oke, berarti sebelum kita mulai, sekarang silahkan buka dulu bukunya. Berarti ada dua yang akan Ibu share sama kamu hari ini. Yang pertama, kamu boleh eksplor materi hari ini dari buku. Yang kedua, Ibu punya tampilan beberapa gambar tentang penelitian sosial. Ini bisa kamu pakai kalau seandainya kamu pengen baca buku boleh, kalau kamu pengen baca gambar yang Ibu sediakan juga boleh. Dan satu lagi ada video, sedikit video cuplikan tentang penelitian sosial yang akan Ibu share nanti di grup kelas kamu. Kalau kamu mau lihat video juga boleh. Yang penting sekarang kamu explore sebanyak-banyaknya apa aja yang dimaksud dengan penelitian sosial berdasarkan 5 cakupan besar tadi. Ada 5 tadi, berarti kamu explore dari buku boleh, dari gambar yang Ibu bagikan nanti ini juga boleh, dari video yang Ibu kirim nanti juga boleh Ibu. Oke, paham? Paham nak? Oke, berarti Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup? Oke, 10 menit mulai dari sekarang. Boleh? Dari bukunya. Oke, sekarang silahkan tutup bukunya. Tutup bukunya. Ya, nah bahasa Inggris kan close tuh? Oke, berarti hari ini kita akan gunakan model pembelajaran. Namanya adalah model pembelajaran Match and Match. Tahu kamu apa artinya Match and Match? Apa? Mencocokkan apa? Match and Match. Nah, oke, udah dapat ada yang kartu pertanyaan dan ada yang kartu jawaban, oke? Nah, udah didiskusikan sama teman sebangku. Oke, berarti sekarang kita gerak. Silahkan berdiri di tempat duduk kamu masing. Gerakan yang ada sip, jadi patung. Oke, udah dapat kelompoknya? Udah dapat pasangannya? Yang sudah boleh angkatkan tangannya. Kelompok mana yang udah? Oke, berarti ada beberapa lagi yang belum. Oke, yang udah bikin lingkaran kecil nak, boleh di depan, boleh di belakang. Oke, go. Sip. Dah. Oke. Sebelum kita lanjut, jenis-jenis penelitian sosial ada 5 cakupan besarnya tadi apa aja nak? Berarti sekarang kamu udah ingat
pelajaran teman-teman kelompok tadi? Sudah. Oke, berarti sekarang Ibu minta yang pertama berdasarkan tujuan. Acungkan mana kelompoknya? Siapa aja orangnya? Oke. Ada yang nggak masuk dalam kartu keluarganya dari depan? Ada yang belum dapat keluarga? Juga dapat semuanya? Berarti hari ini kita akan ulas apa aja sih jenis-jenis penelitian sosialnya. Kamu udah dapat kartu, udah baca buku juga tadi, udah dari sumber yang lain juga. Berarti ini hasil yang kamu dapatkan hari ini. Nah, sebelum itu berarti sekarang kita minta dulu kepala keluarga maju ke depan beserta anak-anaknya. Maju depan, habis itu kamu bacakan atau kamu presentasikan ke teman-teman kamu apa yang kamu dapat, kamu sampaikan ke teman-teman kamu. Oke, boleh pertama berdasarkan tujuan. Siapa tanya dapat jawaban, baca jawabannya. Oke, silakan. Pelaksanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian sosial berdasarkan tujuan. Satu penelitian dasar adalah mengumpulkan informasi guna menyusun konsep dan tujuan serta teori untuk menemukan prinsip-prinsip umum mengenai suatu topik yang nyata dalam masyarakat. Penelitian terapan. Aku adalah penelitian yang menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus berkontribusi pada suatu tempat untuk menemukan potensi. Oke, yang lain sesuai dengan apa yang sudah membaca? Sesuai. Benar. Kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Oke, kelompok metode. Silakan maju ke depan. Penelitian sosial berdasarkan metode. Satu penelitian eksperimen. Rekayasa dan memantau situasi dunia. Dua penelitian historis. Peristiwa yang terjadi pada dua deskripsi lisan dan tulisan. Tiga tujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Tiga penelitian survei. Menyebarkan kuesioner memecahkan masalah praktis atau fenomena sosial. Benar? Sesuai? Observasi. Oh, tinggal satu lagi. Siapa lagi? Kepala penelitian observasi. Oh, kepalanya dapat, anaknya dapat. Oh, kepalanya Hasan, dapat. hilang Oke, boleh dibacakan aja. Asuhan lah. Kita memperoleh data secara langsung di lapangan. Oke, sip. Benar sesuai semuanya, Nak? Benar. Oke, kasih aplaus dulu. Oke. Oke, berarti kamu udah cari gambar, silahkan deh. Kamu udah cari semuanya, kamu udah paparkan juga, sehingga data hasilnya ada dapat. Nah, berarti kita ulas satu-satu, berarti nah, jenis-jenis penelitian sosial ini kurang lebih sedikit untuk mempertegas apa yang kamu tadi. Berarti kamu udah baca tadi, udah ekspor juga, udah di-share juga sama teman-temannya. Berarti sekarang kita bahas sedikit ya. Nah, ini dia yang kamu tulis di depan. Ada 5 cakupan besar dari sebuah penelitian sosial. Berdasarkan tujuan, metode, pemberian informasi, berdasarkan jenis data dan tempat pelaksanaan. Itu yang udah kamu bikin di depan tadi. Yang ini Ibu rangkum dalam sebuah tampilan PPT. Mulai. Yang pertama, berdasarkan tujuan dan metode. Sip. Seru nih kalau masih ada ini. Apaan lo hilang? Oke. Berdasarkan tujuan. Ada berapa tadi? 2. Apa aja? Berdasarkan metode? 4. Ada ketiga? 4. Gana? 4. Aja? 3.
penelitian kesehatan. Apa itu penelitian dasar? Intinya saja apa itu penelitian dasar? Mengumpulkan informasi. Nah, betul. Nah, ini salah satu contoh proyek nyata. Nah, sekarang yang lagi hangat-hangatnya penelitian sosial. Kamu tahu berita terupdate yang lagi viral sekarang apa? Oke, Rizky Bilar. Ada apa dengan Rizky Bilar? Rizky Bilar yang lain apa lagi yang lagi panas-panasnya sekarang? Oke, Kanjuruhan sama Rizky Bilar. Nah, kira-kira tragedi Kanjuruhan dan tragedi KDRT tragedi Rizky Bilar bisa nggak melakukan sebuah penelitian berdasarkan bisa? Kenapa bisa? Ada kasus. Karena fenomenanya. Terus ada fenomena apa lagi? Baru. Nyata. Oke. Bisa nggak kamu cari informasinya? Bisa. Kira-kira kalau kita bicara Nasrah, berarti topiknya tentang apa? KDRT. Bisa lakukan penelitian sosial tentang KDRT? Bisa. Bisa cari informasi? Bisa. Bisa kamu susun konsepnya? Bisa. Oke. Kira-kira kamu mau cari informasi mana? Tanya ke orang-orang. Oke, boleh. Mana kamu bisa dapat berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, ada kuali dan kuanti. Nah, sekarang aku tanya, kuali, coba kamu deskripsikan bagaimana bentuk sebuah kuali. Bulat. Oh, pengangkaran. Terus tonjong. Terus Untuk masak. untuk masak. Oke. Penelitian kualitatif. Oke. Kita ibaratkan dia sebagai kuali. Kenapa kayak gitu? Maka dia cukup. Bisa nampung banyak hal? Bisa. Bisa nampung air? Bisa. Nampung Kondensor tahu? Bisa. Apalagi yang tetangga. Oh, oke. Tetangga juga bisa ditampung dalam kuali? Bisa. Oke, siap. Nah, kualinya kalau nggak kuat kalau omongan tetangga ya. Bocor kualinya. Kondensor. Kalau penelitian kuali, kualitatif kita identikan dengan kuali. Kenapa kayak gitu? Karena dia identik sumbernya atau jenis datanya itu dari segi wawancara. Nah, tadi kuali kan punya 2 kuping tuh, punya 2 telinga. Nah, wawancara kita ibaratkan tadi kualitatif itu dengan kuali. Pertama kita harus tampung semua informasi dari orang. Kamu mau cari tahu tentang Kanjuruhan kemarin, makanya semua orang tahu semuanya. Nah, ada telinga 2 ya. Kita untuk berarti sampai di sini dulu. Berarti nanti ini kamu catat dalam buku catatan. Jangan lupa dibikin catatannya, oke? Ayo, udah beristirahat? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Demikianlah proses video pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa tadi peserta didik diberikan kebebasan untuk mengeksplor materi, disediakan boleh mengeksplor materi dari buku, boleh mengeksplornya dari gambar yang sudah disediakan, dan juga diperbolehkan mengeksplornya dari video yang sudah diberikan oleh guru. Nah, secara tidak langsung, peserta didik akan memilih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Bagi anak-anak yang suka membaca atau gaya belajarnya adalah audio, mereka akan cenderung mengeksplor materi dari buku. Nah, begitupun seterusnya. Nah, pada video pembelajaran tadi juga saya sediakan sebuah ice breaking di mana tadi diputarkan video gerakan atau lagu dengan judul Baby Shark. Nah, di situ juga bisa kita lihat tadi gambarannya bahwa
tidak semua anak mau bergerak ketika ada video baby shark tadi. Nah, kecenderungannya bagi anak-anak yang gaya belajar kinestetik, mereka akan lebih cenderung suka memperlihatkannya, mempraktekkannya dan meniru video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai gaya belajar audio, nah tadi bisa kita lihat juga ada beberapa tadi anak-anak mereka cenderung kalau audio mereka cenderung ingin maju ke depan lalu mereka tuliskan apa saja tadi hasil dari pemilihan pasangan mereka tadi. Nah, pada anak visual pada sesi terakhir tadi kita lihat ada saya paparkan sebuah PowerPoint. Nah, di situ anak visual mereka cenderung melihat dan mereka bisa memahami pelajaran dari apa yang mereka lihat. Nah, dan terakhir pada anak kinestetik tadi saya putarkan ice breaking, mereka akan cenderung bisa memahaminya. Dan yang terakhir sebelum kita selesai penutupan tadi, kita minta juga kepada beberapa kelompok, semua kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari man and match atau pasangan yang sudah mereka peroleh dalam segi pembelajaran tadi. Oke, sekian video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.